Cinta di Desa Sunyi. Di sebuah desa kecil yang terletak jauh dari keramaian kota, terdapat sebuah tempat yang dikenal dengan nama Desa Sunyi. Nama desa ini mencerminkan suasana tenang dan damai yang menyelimuti kehidupan penduduknya. Namun, di balik ketenangan itu, banyak cerita-cerita misterius yang beredar, membuat Desa Sunyi terasa lebih menarik bagi para petualang dan pencari pengalaman. Di tengah desa tersebut, hiduplah sepasang kekasih, Arif dan Sari. Arif adalah pemuda berusia 25 tahun, dikenal karena ketampanannya dan sifatnya yang baik hati. Ia adalah anak petani yang bekerja keras di ladang, menanam padi dan sayuran untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sari, di sisi lain, adalah gadis berusia 24 tahun yang cerdas dan menawan. Ia memiliki senyum yang dapat membuat siapapun merasa nyaman dan bahagia. Sari sering membantu keluarganya di rumah dan juga mengajar anak-anak di desa. Arif dan Sari telah menjalin cinta selama hampir 3 tahun. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, menjelajahi hutan di sekitar desa, dan berbagi impian mereka tentang masa depan. Arif selalu berjanji untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi Sari, sementara Sari berharap dapat menjadi pendamping setia Arif selamanya. Suatu hari, saat Sari mengunjungi ladang Arif, dia merasakan sesuatu yang berbeda. "Arif, aku merasa aneh," katanya sambil memegang perutnya. Arif yang khawatir segera menghampirinya dan bertanya, "Ada apa, Sari? Apakah kau baik-baik saja?" Sari tersenyum lembut dan menggelengkan kepala. "Mungkin aku hanya lelah. Mari kita istirahat sejenak." Mereka duduk di bawah pohon besar, menikmati angin sepoi-sepoi yang berhembus. Arif memegang tangan Sari, merasakan kehangatannya, dan merasa bersyukur memiliki gadis sebaik Sari di sampingnya. Beberapa minggu berlalu, dan perut Sari mulai membesar. Ia tidak bisa menyembunyikan kehamilan itu dari Arif, dan akhirnya, ia memberitahunya. "Arif, aku hamil," katanya dengan suara bergetar. Arif terkejut, tetapi juga merasa bahagia. "Ini adalah kabar terbaik yang pernah kudengar. Kita akan menjadi orang tua." Namun, kebahagiaan mereka tidak bertahan lama. Ketika kabar kehamilan Sari menyebar ke seluruh desa, berbagai reaksi mulai muncul. Di satu sisi, beberapa warga desa mengucapkan selamat kepada mereka. Namun, di sisi lain, ada yang mulai meragukan kesetiaan Sari. Beberapa orang mulai berbisik, menuduh Sari mungkin telah berselingkuh. Arif merasa tertekan oleh tuduhan yang tidak berdasar itu. Ia tahu betul bahwa Sari adalah gadis baik yang tidak akan pernah berkhianat. Namun, tekanan dari warga desa semakin meningkat, dan mereka mulai mendesak Arif untuk segera menikahi Sari. "Kau harus bertanggung jawab, Arif. Sari tidak bisa dibiarkan dalam keadaan seperti ini," teriak salah satu warga. Arif merasa hatinya hancur. Ia mencintai Sari dan ingin melindunginya, tetapi di saat yang sama, ia merasa terjebak dalam situasi yang tidak adil. "Saya tidak menghamili Sari. Saya mencintainya dan tidak akan pernah berkhianat," ia bersikeras, tetapi suaranya tenggelam dalam kerumunan yang marah. Ketegangan di antara mereka semakin meningkat, dan Arif merasa bahwa ia harus melakukan sesuatu untuk membuktikan kesetiaannya dan membela Sari. Ia mulai mencari cara untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah, dan saat itulah ide untuk melakukan sumpah pocong muncul di benaknya. Dengan harapan bahwa kebenaran akan terungkap, Arif dan Sari bersiap untuk mengambil langkah berani yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Di tengah ketidakpastian dan ketakutan, cinta mereka diuji, dan jalan yang mereka pilih akan membawa mereka ke dalam kegelapan yang tak terduga. Desakan dari warga. Seiring waktu berlalu, kehamilan Sari menjadi topik hangat di Desa Sunyi. Setiap hari, warga desa berkumpul di warung kopi, berbincang-bincang sambil menyeruput kopi panas dan memperdebatkan situasi yang melibatkan Arif dan Sari. Di satu sisi, banyak yang merasa bahagia dan mendukung keduanya, tetapi di sisi lain, tuduhan dan rumor semakin menguat, menciptakan ketegangan di antara penduduk desa. Suatu sore, saat matahari mulai merunduk di balik pegunungan, sekelompok warga berkumpul di depan rumah Arif. Mereka terlihat serius dan penuh semangat.
Di antara mereka terdapat Pak RT, seorang pria tua yang dihormati di desa. Dengan suara tegas, ia memimpin pertemuan tersebut. Kita semua tahu bahwa Sari hamil. Arif, sebagai pacarnya, harus bertanggung jawab, katanya, menatap Arif dengan tatapan tajam. Arif berdiri di depan pintu rumahnya, merasakan jantungnya berdebar kencang. Ia tahu bahwa ia harus menghadapi situasi ini, tetapi kata-kata Pak RT membuatnya merasa tertekan. Saya mencintai Sari dan tidak akan meninggalkannya. Tetapi saya tidak menghamilinya. Arif bersikeras, berusaha mempertahankan posisinya di hadapan warga desa. Namun, warga desa tidak terpuaskan dengan penjelasannya. Seorang wanita tua, Ibu Rina, melangkah maju dan berkata, "Kau harus menikahi Sari, Arif. Apa kau ingin dia melahirkan anak tanpa ayah yang sah? Itu akan memalukan bagi kita semua." Desakan itu semakin kuat. Mereka mulai menuduh Sari dan Arif dengan perkataan yang menyakitkan, menciptakan suasana yang sangat tidak nyaman. Arif merasa terjebak dalam situasi yang tidak adil. Ia menatap Sari yang berdiri di belakangnya, wajahnya tampak pucat dan cemas. "Sari, aku minta maaf. Kita harus menemukan cara untuk mengatasi ini," Arif berbisik padanya. Malam itu, saat seisi desa mulai tidur, Arif dan Sari duduk di bawah pohon besar di tepi ladang. Suasana malam sangat tenang, hanya terdengar suara hewan malam. Arif menggenggam tangan Sari, mencoba memberikan ketenangan. "Aku tidak ingin kau merasa tertekan. Kita akan melalui ini bersama," ujarnya dengan penuh keyakinan. Namun, Sari terlihat ragu. "Arif, jika kita menikah, apakah itu akan menyelesaikan masalah? Aku tidak tahu siapa yang menghamiliku, dan itu akan selalu menghantuiku," katanya dengan suara bergetar. Arif merasakan kepedihan dalam kata-kata Sari. Ia ingin melindungi Sari dari semua tuduhan dan rasa sakit, tetapi ia juga merasa tidak berdaya. Hari-hari berlalu dan desakan dari warga desa semakin intens. Di tengah situasi yang semakin memburuk, Arif akhirnya mendapatkan ide untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Ia mengusulkan untuk melakukan sumpah pocong, sebuah tradisi kuno di mana seseorang bersumpah di hadapan Tuhan dan masyarakat, dan jika mereka berbohong, mereka akan mendapatkan kutukan. "Jika aku berbohong, kutukan akan menimpaku. Jika Sari juga berbohong, kutukan yang sama akan menimpanya," Arif mengusulkan dengan suara penuh harapan. "Ini adalah cara untuk mengungkap kebenaran dan membuktikan cinta kita." Sari terdiam sejenak, memikirkan konsekuensi dari sumpah itu. Ia tahu bahwa ritual itu bukanlah hal sepele, tetapi untuk membela cinta mereka, ia merasa tidak ada pilihan lain. "Baiklah, Arif, jika itu bisa membantu kita, aku akan melakukannya," jawabnya dengan tegas. Mereka berdua sepakat untuk melakukan sumpah pocong di malam hari, jauh dari kerumunan warga desa. Dengan harapan bahwa kebenaran akan terungkap dan cinta mereka akan terbebas dari beban, Arif dan Sari bersiap untuk mengambil langkah yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Namun, mereka tidak tahu bahwa keputusan ini akan membawa mereka ke dalam kegelapan yang tak terduga dan menghancurkan semua yang mereka cintai. Sumpah pocong. Malam yang dinanti-nanti tiba. Bulan purnama bersinar cerah di atas desa Sunyi, memancarkan cahaya keperakan yang menerangi setiap sudut desa. Arif dan Sari merasa berdebar-debar, menyadari bahwa mereka akan melakukan sesuatu yang sangat serius. Ritual sumpah pocong bukanlah hal yang biasa, itu adalah keputusan yang dapat mengubah hidup mereka selamanya. Mereka memilih sebuah tempat di pinggir desa, dekat dengan kuburan tua yang dikelilingi pepohonan besar. Tempat ini dianggap sakral oleh penduduk setempat dan sering digunakan untuk berbagai upacara. Arif membawa beberapa perlengkapan yang diperlukan, kain putih untuk menutupi tubuh mereka selama ritual dan beberapa lilin untuk menerangi suasana malam. Sari mengenakan gaun putih sederhana yang menggambarkan kemurniannya, sementara Arif mengenakan pakaian yang sama. Mereka tampak seperti sepasang pengantin yang bersiap untuk merayakan cinta, tetapi di dalam hati, keduanya merasakan ketegangan yang mendalam. Setelah menyiapkan semuanya, Arif dan Sari berdiri berhadapan di tengah kuburan,
lilin-lilin menyala di sekitar mereka. Arif memegang tangan Sari, dan keduanya menatap satu sama lain dengan penuh harapan dan ketakutan. Kita harus melakukannya dengan sepenuh hati, ujarnya, berusaha memberikan semangat kepada Sari. Mereka mulai membaca doa, memohon kepada Tuhan agar kebenaran terungkap dan agar mereka dilindungi dari segala kutukan. Setelah beberapa saat, Arif mulai melafalkan sumpah pocong. Aku, Arif, bersumpah di hadapan Tuhan dan semua yang hadir di sini, bahwa aku tidak menghamili Sari. Jika aku berbohong, aku siap menerima kutukan yang akan menimpaku. Sari kemudian mengikuti jejak Arif. Dan aku, Sari, bersumpah di hadapan Tuhan, bahwa aku tidak tahu siapa yang menghamiliku. Jika aku berbohong, kutukan yang sama akan menimpaku. Suara Sari bergetar, tetapi ia berusaha untuk tetap tegar dan percaya diri. Setelah mengucapkan sumpah, keduanya membungkus tubuh mereka dengan kain putih dan duduk bersila di tanah. Mereka menyalakan lilin dan mengatupkan tangan, berharap agar jiwa-jiwa yang ada di sekitar mereka mendengarkan dan menyaksikan sumpah yang telah diucapkan. Dalam suasana malam yang sunyi, suara gemerisik daun dan angin menjadi saksi bisu dari komitmen yang mereka buat. Tetapi, saat mereka duduk dalam keheningan, suasana tiba-tiba berubah. Angin kencang berhembus, membuat lilin-lilin bergetar dan nyala api mulai padam. Sari merasakan ketakutan yang mendalam, seolah ada sesuatu yang mengawasi mereka dari kegelapan. Arif, ada yang tidak beres, bisiknya, suaranya bergetar. Arif berusaha menenangkan Sari. Tenang, Sari, ini hanya angin. Kita harus percaya pada sumpah kita. Namun, saat ia berbicara, bayangan gelap mulai muncul di antara pepohonan. Kedua kekasih itu tidak menyadari bahwa keputusan mereka untuk bersumpah telah menarik perhatian entitas yang sangat kuat dan jahat. Ketika lilin-lilin mulai padam satu persatu, Arif merasakan hawa dingin yang menusuk. Ia menoleh ke arah Sari, tetapi wajah gadis itu terlihat semakin pucat. Arif, aku merasa tidak nyaman. Mari kita pergi dari sini, desaknya, tetapi Arif merasa terikat untuk menyelesaikan ritual ini. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari arah kuburan. Seolah-olah tanah di bawah mereka bergetar. Arif dan Sari saling menatap dengan ketakutan. Dalam sekejap, bayangan hitam muncul di hadapan mereka, menampakkan sosok yang tidak dapat dikenali. Mata sosok itu bersinar merah, dan senyum menyeramkan menghiasi wajahnya. Apa yang kalian lakukan di sini? Suara itu menggema, membuat Arif dan Sari bergetar ketakutan. Kau telah memanggilku dengan sumpah kalian. Kalian tidak tahu apa yang kalian lakukan. Arif dan Sari terdiam, merasakan ketakutan menyelimuti mereka. Mereka tidak tahu bahwa sumpah yang mereka buat telah menarik perhatian entitas jahat yang terikat pada tempat itu. Dengan keberanian yang tersisa, Arif berteriak, kami tidak bermaksud mengganggu. Kami hanya ingin kebenaran. Sosok itu tertawa, suara tawa yang menakutkan. Kebenaran, kalian akan mendapatkan apa yang kalian cari, tetapi harga yang harus dibayar sangat tinggi. Dalam sekejap, sosok itu menghilang, meninggalkan Arif dan Sari dalam keadaan bingung dan ketakutan. Mereka berdua segera melepaskan kain putih yang membungkus tubuh mereka dan berlari menjauh dari tempat itu, merasakan ketakutan yang mendalam dan menyadari bahwa mereka telah terjebak dalam sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang mereka bayangkan. Malam itu, saat mereka kembali ke rumah, keduanya merasa bahwa hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Mereka telah melangkah ke dalam kegelapan, dan konsekuensi dari sumpah pocong itu akan segera mengejar mereka, membawa mereka ke dalam ketidakpastian yang menakutkan. Malam yang menyeramkan. Setelah malam yang penuh dengan ketegangan dan kengerian, kehidupan Arif dan Sari berubah drastis. Mereka berusaha melanjutkan rutinitas sehari-hari, tetapi ketidakpastian dan ketakutan selalu mengintai di belakang pikiran mereka. Setiap suara di malam hari terdengar lebih keras, dan setiap bayangan di sekitar mereka terasa lebih menakutkan. Desa sunyi, yang dulunya terasa nyaman dan akrab, kini tampak menyeramkan. Beberapa hari setelah ritual sumpah pocong,
Arif mulai merasakan dampak dari keputusan mereka. Setiap malam, ia terbangun dari mimpi buruk yang sama, mimpi tentang sosok bayangan yang menakutkan, mengawasi dan mengancam mereka. Sari pun mengalami hal yang serupa, ia sering terbangun dengan teriakan ketakutan dan keringat dingin membasahi tubuhnya. Ketika mereka saling berbagi pengalaman, keduanya menyadari bahwa mereka tidak hanya dihantui oleh rasa takut, tetapi juga oleh perasaan bersalah dan penyesalan. Suatu malam, saat mereka duduk di luar rumah, Sari melihat ke arah langit yang gelap. "Arif, apakah kau percaya bahwa kutukan itu benar-benar ada?" tanyanya, suara lembutnya bergetar. Arif menghela napas, mencoba menenangkan pikirannya. "Aku tidak tahu, Sari. Tapi kita perlu mencari cara untuk menghentikannya. Kita tidak bisa terus hidup dalam ketakutan seperti ini." Keesokan harinya, Arif memutuskan untuk mencari informasi lebih lanjut tentang sumpah pocong dan konsekuensinya. Ia pergi ke rumah dukun tua yang tinggal di pinggiran desa. Dukun itu dikenal memiliki pengetahuan luas tentang hal-hal gaib dan mistis. Ketika Arif tiba di rumah dukun, ia disambut dengan tatapan tajam dari mata tua yang penuh kebijaksanaan. "Anak muda, apa yang kau cari?" tanya dukun dengan suara serak. Arif menjelaskan situasinya, tentang sumpah pocong yang telah mereka lakukan dan ketakutan yang menyelimuti mereka sejak saat itu. Dukun itu mengangguk, kemudian mengajak Arif duduk di tepi perapian. "Sumpah pocong adalah ritual yang kuat. Ketika kau mengucapkan sumpah, kau tidak hanya berjanji kepada Tuhan, tetapi juga kepada semua roh yang ada di sekitar. Jika ada yang berbohong, kutukan akan datang menghampiri," dukun itu menjelaskan. "Kau harus menemukan kebenaran di balik kehamilan Sari dan menghadapi entitas yang mengintai kalian." Arif merasa semakin cemas. "Apa yang harus aku lakukan? Bagaimana cara menghentikan kutukan ini?" tanyanya dengan penuh harapan. Dukun itu memandang Arif dalam-dalam. "Kau harus pergi ke tempat di mana Sari mengalami malam itu. Temukan kebenaran dan jangan biarkan ketakutan menguasai dirimu." Setelah mendengarkan petunjuk dukun, Arif kembali ke rumah dengan tekad baru. Ia tahu bahwa ia harus mencari tahu lebih dalam tentang apa yang terjadi pada Sari sebelum kehamilan itu. Malamnya, ia duduk bersama Sari dan menjelaskan tentang apa yang ia pelajari dari dukun. "Kita harus kembali ke tempat pesta itu, Sari. Mungkin kita bisa menemukan jawaban di sana," ujarnya. Sari terlihat ragu. "Arif, aku tidak ingat apa-apa tentang malam itu. Aku hanya ingat, aku merasa bingung dan tidak nyaman." Namun, Arif meyakinkannya bahwa mereka harus mencoba. "Kita harus menghadapi semua ini bersama. Kita tidak bisa terus hidup dalam ketakutan seperti ini." Akhirnya, mereka sepakat untuk pergi ke desa tetangga tempat pesta itu diadakan. Keesokan harinya, mereka berangkat dengan perasaan campur aduk, antara harapan dan ketakutan. Saat tiba di desa tetangga, suasana terasa berbeda. Orang-orang di desa itu tampak normal, tetapi Arif dan Sari merasakan ketegangan di udara. Mereka bertanya kepada beberapa penduduk tentang pesta yang diadakan malam itu. Salah seorang warga mengingat pesta tersebut dengan jelas. "Itu adalah pesta besar, banyak orang datang. Tapi ada satu pria yang sangat misterius. Ia datang dan pergi tanpa ada yang tahu siapa dia," ceritanya. Arif dan Sari berusaha menggali lebih lanjut, tetapi tidak ada yang bisa memberikan informasi lebih detail tentang pria itu. Semakin mereka mencari, semakin mereka merasa terjebak dalam kegelapan. Malam mulai tiba, dan dengan rasa cemas, mereka memutuskan untuk kembali ke desa sunyi. Saat mereka berjalan pulang, suasana malam terasa semakin menakutkan. Suara angin yang berdesir di antara pepohonan terdengar seperti bisikan-bisikan yang tak jelas. Setiap langkah yang mereka ambil seakan diikuti oleh bayangan yang tak terlihat. Arif memegang tangan Sari lebih erat, berusaha memberikan perlindungan dan ketenangan. Ketika mereka tiba di rumah, Sari merasakan sesuatu yang aneh. "Arif, aku merasa seolah-olah seseorang mengawasi kita," ujarnya dengan suara bergetar. Arif menoleh ke belakang, tetapi hanya gelap dan kesunyian yang menyambut mereka. Namun,
Ia tahu bahwa perasaan Sari tidak bisa diabaikan. Malam itu, saat mereka berusaha tidur, suara-suara aneh mulai terdengar di luar rumah. Suara langkah kaki, gemerisik daun, dan suara tawa yang menggema. Arif merasakan jantungnya berdebar cepat. Sari, kau mendengar itu? Tanyanya dengan ketakutan. Sari mengangguk, matanya terpejam rapat. Dalam kegelapan dan ketakutan, mereka berdua menyadari bahwa kutukan sumpah pocong telah mulai menghampiri mereka. Kegelapan yang mereka panggil dengan sumpah itu kini datang untuk menuntut harga, dan mereka tidak tahu seberapa dalam kegelapan itu akan membawa mereka. Kebenaran terungkap, hari-hari berlalu setelah malam yang menakutkan itu, dan Arif serta Sari terus dihantui oleh ketegangan dan ketakutan. Setiap malam, suara-suara aneh menghantui mereka, dan setiap pagi, mereka bangun dengan perasaan cemas yang semakin mendalam. Keduanya tahu bahwa mereka perlu menemukan kebenaran tentang kehamilan Sari dan mengakhiri kutukan yang mengintai mereka. Suatu pagi, Sari merasakan sakit yang tajam di perutnya. Ketika Arif melihatnya, ia segera panik dan membawanya ke rumah sakit di desa terdekat. Dalam perjalanan, Arif terus berdoa agar Sari baik-baik saja. Ketika mereka tiba di rumah sakit, dokter segera memeriksa Sari. Arif menunggu dengan cemas di luar ruang periksa, berdoa agar hasilnya tidak terlalu buruk. Setelah beberapa saat, dokter keluar dan memanggil Arif. Sari mengalami komplikasi kehamilan, dan kami perlu memantau kondisinya dengan lebih intensif. Namun, ada satu hal yang perlu Anda ketahui, kata dokter dengan nada serius. Sari mengalami tekanan emosional yang cukup besar. Ini mungkin berpengaruh pada kondisi fisiknya. Arif merasa jantungnya tercekat. Ia tahu bahwa tekanan dari warga desa dan situasi yang mereka hadapi telah mempengaruhi Sari. Ia bergegas kembali ke ruang periksa dan menemukan Sari yang tampak lemah, tetapi tetap tersenyum padanya. Arif, aku baik-baik saja. Jangan khawatir, ia berusaha menenangkan. Namun, Arif tahu bahwa mereka tidak bisa terus seperti ini. Sari perlu mendapatkan dukungan dan ketenangan agar bisa menjaga kesehatan dirinya dan bayi yang dikandungnya. Setelah beberapa hari di rumah sakit, Sari diperbolehkan pulang, tetapi dokter memperingatkan agar mereka tetap waspada terhadap kondisi Sari. Kembali di rumah, Arif dan Sari duduk bersama, mencoba membahas situasi yang semakin rumit. Arif, aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Aku tidak ingat apa-apa tentang malam itu, tetapi aku merasa terjebak dalam sebuah misteri yang lebih besar, Sari mengungkapkan. Arif menatap Sari dengan penuh perhatian. Aku juga merasa ada yang aneh. Kita perlu mengingat kembali apa yang terjadi malam itu. Mungkin ada sesuatu yang kita lewatkan. Mereka berusaha menggali ingatan mereka, tetapi semua terasa buram. Di tengah kebingungan itu, Sari tiba-tiba teringat sesuatu yang samar. Arif, ada satu orang yang muncul dalam ingatanku. Seorang pria misterius. Aku tidak tahu siapa dia, tetapi aku merasa dia ada di pesta itu, katanya, suaranya bergetar. Dia terlihat aneh, seolah-olah dia tahu sesuatu tentangku. Arif merasakan hatinya berdebar. Kita harus mencari tahu lebih banyak tentang pria itu. Mungkin dia bisa membantu kita menemukan kebenaran. Mereka sepakat untuk kembali ke desa tetangga di mana pesta itu diadakan, berharap bisa menemukan informasi lebih lanjut. Keesokan harinya, Arif dan Sari pergi ke desa tetangga. Mereka bertanya kepada penduduk setempat tentang pesta yang diadakan dan tentang pria misterius yang Sari ingat. Namun, banyak yang tidak tahu atau tidak mau berbicara. Suasana di desa itu terasa canggung, dan Arif mulai merasa frustrasi. Akhirnya, mereka bertemu dengan seorang wanita tua yang duduk di depan rumahnya. Wanita itu tampak bijak dan berpengalaman. Kau mencari pria yang datang ke pesta itu, bukan? Dia adalah sosok yang tidak biasa. Banyak yang takut padanya, wanita itu menjelaskan dengan suara pelan. Arif dan Sari saling bertukar pandang, penasaran. Apa yang kau tahu tentang dia? Kenapa banyak orang takut? Tanya Arif. Wanita tua itu menghela napas. Dia dikenal sebagai Damar. Banyak yang mengatakan bahwa dia memiliki kekuatan gaib.
Dia bisa mempengaruhi pikiran dan perasaan orang-orang. Beberapa bahkan percaya bahwa dia bisa mengendalikan nasib seseorang, ujarnya. Sari merasakan ketakutan merayap dalam dirinya. Apa mungkin dia terlibat dalam apa yang terjadi padaku? Tanyanya, suaranya bergetar. Wanita tua itu mengangguk. Jika kau ingin tahu lebih banyak, kau harus menemui Damar. Dia tinggal di tepi hutan, tetapi hati-hati. Dia bukan orang yang mudah didekati. Arif dan Sari mengetahui bahwa mereka tidak memiliki pilihan lain. Mereka harus menemui Damar untuk mencari kebenaran. Setelah berterima kasih kepada wanita tua itu, mereka berangkat ke tepi hutan, merasakan ketegangan yang semakin menguat. Ketika mereka tiba di tepi hutan, suasana terasa mencekam. Pepohonan tampak lebih gelap, dan suara hutan seolah terdiam. Dengan langkah hati-hati, mereka berjalan menuju gubuk kecil yang terletak di antara pepohonan. Di depan gubuk, mereka melihat sosok Damar yang berdiri menunggu, mengenakan jubah hitam yang melambai. "Selamat datang, Arif dan Sari," katanya dengan suara dalam dan tenang. "Aku sudah menunggu kedatangan kalian." Arif dan Sari terkejut, tetapi mereka tetap berusaha tenang. "Kami ingin tahu kebenaran tentang kehamilan Sari. Kami merasa terjebak dalam kutukan," Arif menjelaskan. Damar tersenyum sinis. "Kau ingin tahu kebenarannya. Kebenaran tidak selalu menyenangkan, dan kau mungkin tidak siap untuk menghadapinya," ujarnya, suaranya bagaikan bisikan angin. Dengan penuh keberanian, Sari berkata, "Apapun kebenarannya, kami harus tahu. Kami tidak bisa terus hidup dalam ketakutan." Damar mengangguk, lalu berkata, "Baiklah, aku akan membagikan kebenaran. Namun, ingat, ada harga yang harus kau bayar." Saat Damar mulai menjelaskan, Arif dan Sari merasa jantung mereka berdebar kencang. Kebenaran yang akan diungkapkan Damar akan mengubah segalanya, dan mereka harus bersiap menghadapi konsekuensinya. Kutukan yang menghantui. Setelah mendengarkan penjelasan Damar, Arif dan Sari merasa dunia mereka seakan runtuh. Damar mengungkapkan bahwa kehamilan Sari bukanlah hasil dari kebetulan semata. Dia menjelaskan bahwa ada kekuatan gelap yang terikat pada Sari, dan kutukan itu berasal dari sumpah pocong yang mereka lakukan. "Saat kalian bersumpah, kalian telah menarik perhatian entitas yang sangat kuat," kata Damar dengan nada serius. Arif dan Sari saling berpandangan dengan ketakutan. "Apa maksudmu, entitas?" tanya Arif, suaranya bergetar. Damar menjelaskan bahwa ada roh jahat yang terperangkap dalam ritual-ritual kuno, dan sumpah pocong mereka telah membangkitkan roh tersebut. "Roh itu menginginkan sesuatu dari kalian, sebuah pengorbanan," ujarnya, menatap mereka dengan tajam. Sari merasa kepalanya berputar. "Pengorbanan, apa yang kami harus lakukan?" tanyanya, suaranya hampir tak terdengar. Damar menjawab, "Kalian harus menemukan kebenaran di balik kehamilan Sari dan menghadapi roh itu. Jika tidak, kutukan akan terus menghantui kalian dan orang-orang di sekitar kalian." Arif merasa putus asa. "Kami telah mencoba mencari tahu, tetapi kami tidak ingat apapun tentang malam itu. Bagaimana kami bisa menghadapi roh jahat itu?" Damar menghela napas, lalu berkata, "Kau harus menggali ingatanmu, Arif. Kebenaran seringkali tersembunyi di tempat yang paling gelap." Setelah pertemuan itu, Arif dan Sari kembali ke rumah dengan perasaan cemas dan bingung. Sari merasa semakin tertekan, dan Arif berusaha menenangkan hatinya. Namun, malam itu, ketenangan yang mereka harapkan tidak datang. Suara-suara aneh kembali menghantui mereka. Teriakan Sari di tengah malam semakin sering, dan Arif tidak bisa tidur dengan nyenyak. Malam demi malam, mereka terus dihantui oleh mimpi buruk dan suara-suara aneh. Arif mulai merasa bahwa ada sesuatu yang mengikuti mereka, mengawasi setiap langkah mereka. Ia berusaha berdoa dan mencari perlindungan, tetapi rasa takutnya semakin menguat. Suatu malam, saat Arif terbangun dari mimpinya yang buruk, ia melihat Sari duduk di tepi tempat tidur, wajahnya pucat dan matanya kosong. "Sari, apa yang kau lakukan?" tanyanya, bingung. Sari menatap Arif dengan tatapan kosong. "Aku tidak ingat."
Rasanya seperti ada sesuatu yang menarikku, katanya pelan. Arif merasa khawatir. Ia tahu bahwa Sari sedang berjuang melawan sesuatu yang lebih besar daripada mereka. Kita harus melakukan sesuatu. Kita tidak bisa terus hidup seperti ini. Kita harus kembali ke tempat di mana kita melakukan sumpah pocong dan menghadapi kutukan itu, ujarnya dengan tegas. Keesokan harinya, mereka kembali ke kuburan tempat mereka melakukan sumpah pocong. Arif dan Sari merasa jantungnya berdegup kencang saat mereka mendekati lokasi tersebut. Suasana di sekitar kuburan terasa lebih mencekam dari sebelumnya. Tanah tampak lebih gelap, dan angin berhembus kencang seolah memperingatkan mereka untuk tidak melanjutkan. Setelah sampai di tempat itu, Arif berdiri di tengah kuburan, memegang tangan Sari. Kita harus melakukannya bersama. Kita harus berani menghadapi apapun yang ada di sini, ujarnya. Sari mengangguk, meskipun ketakutan menghantuinya. Mereka mulai mengulangi sumpah pocong, kali ini dengan lebih mantap. Kami, Arif dan Sari, bersumpah di hadapan Tuhan dan semua yang hadir di sini. Kami tidak akan membiarkan ketakutan menguasai kami. Kami ingin mengakhiri kutukan ini. Seru Arif dengan penuh semangat. Tiba-tiba, angin kencang berhembus, dan suara gemuruh terdengar dari arah kuburan. Sosok bayangan muncul di depan mereka, menampakkan diri dengan senyum menyeramkan. Kalian kembali, katanya, suaranya menggema. Kau berani mengganggu ketentramanku sekali lagi. Arif dan Sari merasa terperangkap dalam ketakutan. Kami ingin mengakhiri kutukan ini. Apa yang kau inginkan dari kami? Teriak Arif, berusaha menunjukkan keberanian di hadapan sosok itu. Sosok itu tertawa, suara tawa yang menakutkan. Kau ingin mengakhiri kutukan, kalian harus membayar harganya. Kebenaran akan mengungkapkan segala sesuatu, tetapi tidak tanpa pengorbanan. Dengan kata-kata itu, sosok itu melambaikan tangannya, dan tiba-tiba, Arif dan Sari merasakan getaran yang kuat. Mereka terjatuh ke tanah, dan seakan-akan seluruh dunia berputar di sekitar mereka. Dalam sekejap, mereka dibawa ke dalam sebuah ingatan yang samar, momen yang terjadi saat malam pesta. Arif dan Sari melihat diri mereka di pesta, dikelilingi oleh kerumunan orang. Sari terlihat bingung, dan ada sosok misterius yang mendekatinya. Arif merasa hatinya berdebar. Itu dia, itu pria yang aku ingat. Sari berbisik, menunjuk ke arah sosok tersebut. Namun, saat mereka berusaha mendekat untuk mendapatkan jawaban, sosok itu menghilang, dan mereka kembali terjatuh ke tanah di kuburan. Arif dan Sari terengah-engah, merasakan ketegangan dan rasa sakit di hati mereka. Kita harus menemukan cara untuk mengingat lebih banyak. Kita harus menghadapi pria itu, Arif bertekad. Mereka tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir. Kutukan masih menghantui mereka, dan kebenaran yang mereka cari semakin dekat. Namun, mereka juga menyadari bahwa harga yang harus dibayar mungkin lebih tinggi dari apa yang mereka bayangkan. Dalam ketidakpastian dan kegelapan, mereka bersiap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Akhir yang menyeramkan, malam semakin gelap saat Arif dan Sari kembali ke rumah setelah menghadapi sosok misterius di kuburan. Ketegangan di antara mereka semakin kuat, dan setiap langkah terasa berat. Mereka tahu bahwa mereka harus menemukan pria misterius yang muncul di pesta, tetapi rasa takut terus menghantui mereka. Setelah beberapa malam yang penuh mimpi buruk dan gangguan dari kutukan, Arif akhirnya memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang sosok tersebut. Mereka kembali ke desa tetangga, berharap menemukan informasi lebih lanjut mengenai pria yang disebut Damar. Dengan tekad yang menguat, mereka bertanya kepada penduduk desa yang mungkin ingat tentang pesta itu. Satu orang yang mereka temui adalah seorang pemuda yang tampaknya mengenali sosok misterius itu. Dia adalah Damar, katanya, suaranya bergetar. Orang-orang mengatakan bahwa dia memiliki kemampuan untuk mengendalikan pikiran orang lain. Banyak yang menghindarinya karena takut akan kekuatannya. Sari merasa ketakutan menyelimuti dirinya. Mengapa dia terlibat dalam ini? Apa yang dia inginkan? Tanyanya. Pemuda itu menggelengkan kepala. Itu yang tidak pernah ada yang tahu. Dia selalu menghilang setelah pesta,
tidak ada yang bisa mengikutinya. Setelah mendengar informasi itu, Arif dan Sari merasa semakin terdesak. Mereka tahu bahwa mereka harus berhadapan dengan Damar untuk mengakhiri kutukan ini. Dengan tekad bulat, mereka pergi ke tepi hutan, tempat Damar tinggal. Saat mereka mendekati gubuknya, suasana terasa sangat mencekam, dan suara hutan yang biasanya menenangkan kini terdengar seperti bisikan yang menakutkan. Damar muncul dari kegelapan, mengenakan jubah hitam yang sama seperti sebelumnya. "Selamat datang kembali, Arif dan Sari. Kalian tampaknya sangat berani," katanya dengan nada mengejek. "Apa yang kalian inginkan dariku? Kami ingin tahu kebenaran. Apa yang terjadi pada malam pesta itu?" Arif menuntut, suaranya penuh ketegasan. Damar tersenyum sinis. "Kalian tidak siap untuk kebenaran. Kebenaran bisa menyakitkan, dan kadang-kadang, lebih baik tidak tahu." Sari, yang merasa putus asa, berkata, "Kami tidak bisa terus hidup dalam ketakutan ini. Kami ingin mengakhiri kutukan yang menghantui kami." Damar mengamati mereka sejenak sebelum akhirnya menjawab, "Baiklah, jika kalian ingin tahu, kalian harus siap membayar harganya." Dengan sekali gerakan, Damar mengangkat tangannya, dan suasana di sekitar mereka berubah. Arif dan Sari merasakan getaran kuat yang mengalir di udara. Tiba-tiba, mereka terlempar ke dalam ingatan malam pesta. Mereka melihat diri mereka berada di tengah kerumunan, dan sosok Damar muncul, berinteraksi dengan Sari. Arif merasa hatinya bergetar saat melihat Sari tampak bingung dan terpesona oleh Damar. "Aku merasa seolah-olah dia memengaruhi pikiranku," bisik Sari, wajahnya penuh ketakutan. Arif berusaha melangkah maju, tetapi seolah ada kekuatan yang menahannya. Saat mereka menyaksikan ingatan itu, Arif melihat Damar mendekati Sari. "Kau ingin merasakan pengalaman yang berbeda, bukan? Bergabunglah denganku dan lupakan semua masalahmu," Damar menggoda Sari. Sari, dalam keadaan bingung, terjebak dalam pesona Damar dan tidak menyadari bahaya yang mengintai. Arif berteriak, "Sari, jangan." Dia tidak bisa dipercaya, tetapi suaranya tidak dapat menembus ingatan itu. Semua terasa seperti kilasan cepat yang tidak dapat mereka kendalikan. Akhirnya, ingatan itu berakhir, dan mereka kembali ke realitas. Mereka terjatuh di tanah, napas tersengal-sengal. "Jadi, itu yang terjadi. Dia telah memanipulasi dirimu," Arif berkata, marah dan khawatir. Sari merasakan kepedihan mendalam. "Aku tidak ingin ini terjadi. Aku tidak ingat apapun. Kenapa aku bisa terjebak dalam pesonanya?" Damar, yang menyaksikan ketegangan di antara mereka, berkata, "Kau harus memilih, Sari. Jika kau ingin mengakhiri kutukan ini, kau harus menghadapi konsekuensi dari pilihanmu. Siapa yang benar-benar kau inginkan, aku atau Arif?" Sari merasa terjebak di antara dua dunia. Ia mencintai Arif, tetapi pesona Damar masih membayangi pikirannya. "Aku tidak tahu," katanya dengan suara gemetar. "Aku tidak ingin memilih. Aku hanya ingin hidup normal." Damar tertawa, suara tawa yang menakutkan. "Itu sudah terlambat. Pilihan harus dibuat, dan kutukan akan datang untuk menagih harga." Dalam sekejap, angin kencang berhembus, dan sosok-sosok bayangan muncul di sekitar mereka. Arif berusaha melindungi Sari, tetapi ia tahu bahwa kekuatan Damar terlalu kuat. "Kita harus bersatu, Sari. Kita bisa melawan ini," teriaknya. Sari, teringat akan cinta dan harapan yang dimiliki Arif, akhirnya berkata dengan tegas, "Aku memilih cinta. Aku memilih Arif." Saat kata-kata itu keluar dari bibirnya, sosok Damar tampak marah. Dengan kemarahan yang membara, Damar berteriak, "Kau telah memilih jalanmu sendiri. Sekarang, rasakan akibatnya." Sosok-sosok bayangan mulai mendekat, dan Arif merasakan ketakutan yang mendalam. Namun, dengan keberanian yang tersisa, ia menggenggam tangan Sari dan berteriak, "Kami tidak takut padamu. Kami akan melawan." Saat mereka berdua bersatu dalam cinta, cahaya terang muncul dari dalam diri mereka, mengusir bayangan hitam yang mengintai. Damar berusaha melawan, tetapi cahaya itu semakin kuat, membakar kegelapan di sekeliling mereka.
Dalam momen yang penuh ketegangan, Arif dan Sari bersatu dalam cinta mereka, menciptakan kekuatan yang tak terduga. Akhirnya, sosok Damar menghilang dalam kegelapan, dan bayangan-bayangan itu pun lenyap. Arif dan Sari terjatuh ke tanah, napas mereka terengah-engah, tetapi mereka tahu bahwa mereka telah berhasil mengalahkan kutukan itu. Namun, saat mereka berusaha bangkit, Sari merasakan sakit yang tajam di perutnya. "Arif, aku merasa tidak enak," katanya dengan suara lemah. Arif panik dan menatap Sari, menyadari bahwa meskipun mereka telah mengalahkan Damar, ada harga yang harus dibayar. Sari jatuh ke tanah, dan Arif berusaha memanggil bantuan. Dalam detik-detik terakhir, Sari menatap Arif dengan mata penuh kasih. "Arif, aku mencintaimu. Jangan lupakan aku," katanya dengan suara pelan sebelum ia terjatuh dalam keheningan. Arif merasakan hatinya hancur. Ia telah berjuang untuk melindungi Sari, tetapi sekarang ia harus menghadapi kenyataan pahit bahwa ia telah kehilangan cinta sehidup sematinya. Dalam kesedihan dan kepedihan, ia menyadari bahwa cinta mereka telah mengalahkan kegelapan, tetapi dengan harga yang sangat tinggi. Akhir cerita ini adalah plot twist yang menyedihkan dan menyeramkan. Meskipun Arif dan Sari berhasil mengatasi kutukan, mereka dipisahkan oleh takdir yang tidak terduga. Arif kini terjebak dalam kenangan akan cinta yang hilang, dan kutukan yang mereka hadapi akan terus menghantuinya selamanya, meninggalkan bekas yang tak akan pernah terlupakan.